sore teman-teman dan kawan-kawan semua. Semoga pada kesempatan ini atau pada sore hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, pada sore hari ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana cara membuat pupuk bokasi padat. Baik, langsung saja kita ke bahan-bahannya teman-teman. Yang pertama, bahan utamanya yaitu pupuk kandang seperti kotoran sapi, ayam, kambing, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman saya menggunakan kotoran sapi. Lalu yang berikut, hijauan daun, sisa sayuran, sekam, dan di sini teman-teman saya menggunakan sekam padi. Ini sekam padinya. Lalu yang berikut EM4. Nah, kebetulan EM4-nya tidak ada teman-teman. Saya menggunakan air cucian beras sebagai pengganti EM4. Lalu yang berikut air gula pasir. Yang berikut teman-teman dedak padi. Dan yang terakhir air bersih secukupnya. Jadi teman-teman, itu bahan-bahannya dalam pembuatan pupuk bokasi padat. Langsung saja kita ke proses pembuatannya. Yang pertama kita ambil larutan gula pasir, tuangkan ke dalam wadah ini. Tuangkan secukupnya teman-teman. Oke, setelah itu kita ambil air cucian beras, tuangkan ke dalam wadah ini juga. Air cucian beras ini teman-teman, ini sebagai pengganti larutan EM4. Karena larutan EM4-nya tidak ada, maka saya ganti larutan EM4-nya dengan air cucian beras. Oke, kita tuangkan. Oke. Nah, setelah itu dituangkan teman-teman, kita tuangkan juga air bersih. Oke, kita tuangkan air bersih. Oke, kita tuangkan secukupnya teman-teman, sesuai dengan banyaknya pupuk yang kita buatkan nanti. Oke. Nah, setelah semuanya dituangkan ke dalam wadah ini teman-teman, kita aduk semua larutan ini hingga merata. Oke. Nah, setelah diaduk hingga merata, oke, kita tuangkan larutan ini ke dalam sekam padi ini. Nah, kenapa saya tuangkan ke dalam sekam padi ini? Kalau kita tuangkan sekaligus ke dalam pupuk kandang ini nanti atau kotoran sapi ini nanti takutnya tidak merata. Nah, makanya saya tuangkan cairan ini ke dalam sekam padi ini supaya merata. Oke, kita tuangkan. Oke, kita tuangkan cairan ini ke dalam sekam padi ini supaya sekam padinya merata dengan larutan EM4. Lalu setelah dituangkan, kita aduk sekam padi ini hingga merata dengan cairan EM4. Oke, kita aduk teman-teman. Kita aduk hingga merata. Oke, kita aduk semua. Nah, aduk hingga merata. Oke, kita aduk hingga merata teman-teman, sampai sekam padi ini benar-benar tercampur dengan larutan EM4. Oke, kita aduk. Oke, aduk hingga sekam padi ini teman-teman benar-benar terlarut dengan larutan EM4. Oke teman-teman, ini sudah sekam padinya sudah terlarut dengan larutan EM4. Nah, setelah sekam padi ini sudah terlarut, kita campur dengan bahan utamanya yaitu pupuk kandang sendiri atau kotoran sapi sendiri. Oke, kita campur
kita campur, lalu kita aduk sekam padi ini dengan kotoran sapi. Oke, kita aduk. Oke, kita aduk teman-teman. Kita aduk sekam padi ini hingga merata dengan kotoran sapinya. Oke, belum merata teman-teman, kita ambil lagi. Oke, kita aduk lagi hingga merata. Oke, aduk hingga benar-benar sekam padinya merata dengan kotoran sapi. Oke, kita tambah lagi, aduk hingga merata lagi. Oke, tambah lagi teman-teman. Oke, kita tambah lagi teman-teman, aduk hingga merata teman-teman, sehingga hasilnya juga nanti memuaskan. Oke, kita tambah lagi, kita tuangkan semuanya teman-teman, jangan sampai tersisa. Oke, kita aduk lagi, aduk hingga merata ya teman-teman, sehingga hasilnya nanti juga memuaskan. Oke, aduk hingga merata, aduk. Ini belum merata teman-teman, aduk sampai benar-benar merata sekam padi dengan ini teman-teman. Oke, aduk hingga merata teman-teman, ini aduk hingga merata. Jadi jangan sampai ada yang terlewatkan begitu. Aduk hingga benar-benar merata sekam padi dengan kotoran sapi. Oke, sekam padi dan kotoran sapinya sudah kita aduk hingga merata. Lalu jangan lupa taburkan dadak padi ini di atasnya. Oke, taburkan dadak padi di atasnya, aduk lagi hingga merata. Oke, aduk lagi teman-teman hingga merata. Oke, aduk lagi hingga merata. Dadak padi ini tujuannya untuk pertumbuhan bakteri yang terdapat di dalam larutan E4. Oke, tambah lagi teman-teman, kita aduk hingga merata. Aduk, jangan sampai ada yang terlewatkan teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, supaya hasilnya nanti juga memuaskan begitu. Oke, kita tambah lagi. Kita tambah lagi teman-teman. Oke, kita aduk lagi. Aduk betul hingga betul-betul merata teman-teman. Oke, jangan sampai ada yang terlewatkan begitu. Aduk lagi hingga merata, jangan sampai ada yang terlewatkan. Oke, sudah habis dedaknya, kita aduk yang sisa ini. Oke teman-teman, semuanya sudah diaduk. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi setelah proses ini sudah selesai teman-teman, setelah semua proses ini sudah selesai, dan untuk mengetahui kandungan air yang terdapat di dalam adonan ini, untuk mengetahui kandungan air yang terdapat di dalam adonan ini apakah mencapai 30-40%, kita ambil, lalu kita kepal, lalu kita buka. Kalau airnya tidak keluar berarti kadar airnya mencapai 30-40% begitu. Lalu setelah proses itu sudah selesai, kita hamparkan adonan ini di atas lantai kering dengan ketebalan 15-20 cm, lalu ditutup dengan karung goni ataupun terpal hingga 5-7
7 hari ke depan begitu. Nah, setelah proses itu sudah selesai, agar suhu udara tidak terlalu panas akibat fermentasi yang terjadi, kita setiap hari adonan ini kita aduk begitu. Nah, setelah proses itu sudah selesai teman-teman, maka pupuk bokasinya siap digunakan atau siap diaplikasikan. Sehat walafiat pada sore hari ini. Oke teman-teman, pada sore hari ini saya ingin mengaduk lagi pupuk atau mengolah lagi pupuk yang saya buat, pupuk bokasi padat. Ini teman-teman, bentuk dari pupuk bokasi padat yang saya buat selama 5 hari. Dan hari ini saya ingin mengaduk lagi pupuknya atau adonannya supaya suhunya tidak panas akibat fermentasi yang terjadi. Oke teman-teman. Oke, selamat sore teman-teman. Pada sore hari ini saya ingin mengaduk lagi pupuk yang sudah saya buat minggu lalu. Dan hari ini teman-teman tepat hari ke-7. Dan pada sore hari ini saya ingin mengaduk lagi. Dan ini bentuk pupuknya teman-teman. Ini sudah hari ke-7. Jadi pada sore hari ini saya ingin mengaduk lagi supaya suhunya tidak terlalu panas akibat fermentasi yang terjadi. Oke teman-teman. Semoga pengalaman yang saya bagi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.